Ini kan Bapak udah ngajar dari 85 Iya. sampai 2021 gitu Pak ya, 2020-an. Nah, dari sekian banyak angkatan siswa ini, nah angkatan berapa tuh Pak kira-kira yang bisa Bapak nilai ini adalah angkatan siswa terbaik gitu? Nah, angkatan tahun berapa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dun Sanak Sadonyo, kawan-kawan di sekecamatan Ampek Kota Malintang dan juga umumnya di Padang Pariaman. Alhamdulillah hari ini Ambo bersama salah seorang guru kita yang mungkin bagi kawan-kawan di Ampek Kota Aur Malintang sudah tidak asing lagi dengan apa kita yang serangga. Yaitu siapa lagi kalau bukan Bapak Diral. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau sudah hadir bersama kita. Dan hari ini saya mau bincang-bincang ringan santai aja Pak ya. Seputar pendidikan dan bernostalgia gitu sama Pak kita kok. Apa kabar kini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Jadi Bapak kini kan sudah tidak ngajar lagi di SMP Pak ya. Tahun berapa tuh Pak berakhirnya? Berakhir tahun 2020. Jadi sudah setahun sekarang. Oh, sudah setahun. Jadi kalau untuk guru itu Pak yang PNS itu sampai ditentukan berdasarkan umur Pak pensiunnya? Berdasarkan umur 60 tahun. 60 tahun. Oh, gitu. Jadi enggak dihitung kapan pengabdiannya, yang penting umurnya kalau sudah sampai 61 ya Pak? Ya, 60 tahun. 60 tahun harus pensiun ya? Harus pensiun. Oh, gitu. Ada yang terfikir oleh saya Pak, waktu kami masih SMP itu kan sekitar angkatan 2001 saya tamat tuh. Iya. Itu kan waktu itu gelar Bapak BA tuh. Iya. Jadi BA tuh apa tuh Pak gelarnya Pak? Gelar Sarjana Muda. Sarjana Jadi muda, kebetulan di IAIN saya dulu ngambil program Sarjana Muda. Jadi jurusan bahasa Arab. Bahasa Arab gitu. Jadi selesai tahun 83 jadi gelar BA. Oh. Itu setingkat dengan sarjana sekarang S1 atau Sarjana Muda? Sarjana Muda bukan? Sarjana Muda. Oh, Sarjana Muda namanya. Atau setingkat dengan D3 sekarang. Oh, D3 berarti kalau yang saya enggak salah itu singkatannya Bachelor of Art ya, Pak? Bachelor of Art. Oh, iya. Art seni berarti itu bahasa Arab yang bahasa Arab. Kemudian 83 itu setelah itu apa kegiatan Pak lagi? Langsung ngajar atau gimana waktu itu? Tahun 83 sebelumnya saya sebelum pindah ke SMP 1 Aur Malintang. Ya. Itu pernah ngajar dulu di SPG Muaro Sijunjung. Oh, di Sijunjung Pak ya. Tahun 83 sampai 84. 83 85. 83 sampai 85. Itu SMP Pak? SPG. SPG waktu ngajar di situ? Iya. Oh, SPG itu sekolah apa tuh Pak? Pendidikan guru. Oh, berarti Bapak ngajar di sekolah pendidikan guru? Iya. Oh, iya, luar biasa sekali. Sekarang masih ada sekolah itu? Nah, sekarang kan udah tutup beberapa tahun ini. Kan tidak ada lagi orang untuk guru SD. Iya. Orang sudah ada di tamatan D2. Bahkan sekarang S1. Iya. Jadi untuk status pendidiknya waktu itu Pak sudah pegawai negeri yang Bapak ngajar 83 sampai 85 itu? Belum. Jadi waktu itu tes, waktu ngajar di SPG itu tes mengikuti CPNS, kebetulan lulus, terhitung tahun 84. SK ke tangan tahun 85. Jadi masuk di Aur Malintang ini tahun 85. Jadi setelah mengajar di sana tahun 85 Bapak dapat SK. Kemudian langsung ngajar di Aur Malintang. Iya. Oh, gitu. Waktu itu untuk seleksinya atau PNS-nya itu kita milih Pak atau ditentukan waktu itu Bapak? Ditentukan. Jadi Bapak mendaftar juga sama seperti sekarang? Mendaftar di Padang dulu ikuti tes. Jadi yang menentukan memang dari pusat.
Oh, memang dari pusat gitu Pak ya. Iya. Nah, bukan kita milih. Berarti awal Bapak ngajar di SMP 4 Kota Mentang 85. 85. Oh iya. Umur berapa tuh Pak? Akhir 85. Umur berapa itu? Kelahiran 85 berarti 25. Umur 25. Sudah PNS itu ya? Nah, sudah PNS. Sudah langsung ngajar. Dan sudah berkeluarga? Berkeluarga tahun 92. Tahun 92. Oh, berarti setelah sekitar 5 atau 7 tahun itu Pak ya, mengajar lebih, di SMP Or Melintang. Jadi sejak Bapak ngajar di SMP Or Melintang, bidang studinya agama, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama. Ya gitu. Nah, untuk apanya Pak mengajar agama waktu itu, apakah ketika kita zaman apa tuh ya, setelah kuliah itu, setelah dapat PNS itu, apakah ada namanya belajar tambahan gitu untuk dapatkan sertifikat mengajar atau gimana waktu itu Pak? Kebetulan IAIN waktu itu Fakultas Tarbiyah tuh sudah dikhususkan tuh itu. Jadi ada jurusan PAI namanya, ada jurusan bahasa Arab waktu itu, ada jurusan bahasa Inggrisnya, ada 3 waktu itu. Nah, memang udah dikhususkan untuk guru. Kalau Tarbiyah dikhususkan untuk guru. Oh, khusus untuk guru jadi ya Pak, memang sudah bisa langsung mengajar. Bisa langsung mengajar. Yang masih guru-guru yang seangkatan Bapak lah, yang 85 waktu itu, yang sampai sekarang masih ada di SMP itu Pak, siapa aja Pak sekarang? Sekarang yang masih ada Ibu Afniwati. Ibu Afniwati, selebihnya udah pensiun. Ada yang pensiun. Ada yang pindah, ada yang pensiun. Ini pada umumnya udah pensiun. Kalau yang almarhum Bapak Joni Herman? Itu setelah Bapak masuk? Ya, setelah masuk. Dia kan pertama SK-nya di Kinali pada di Pasaman, sudah pindah ke SMP Melintang. Jadi sebelumnya juga dia honor untuk SMP Or Melintang. Iya. Nah, jadi Pak di SMP Or Melintang ini kira-kira apa pengalaman yang paling berkesan sama Bapak gitu selama mengajar itu? Yang paling berkesan yang pertama dari segi personil yang ada dulu. Itu kebanyakan mereka itu untuk Or Melintang memang sangat sekarang kalau mau diundang acara-acara di Or Melintang SMP, guru-guru yang udah pindah ke lokasi lain banyak minta untuk diundang kalau ada acara di Or Melintang. Gitu. Jadi ada kesan keakrabannya dengan Or Melintang. Solidnya Pak ya? Solidnya. Nah, saya nih masih sebetulnya nih kagum sama Bapak ya dengan metode mengajar Bapak. Saya sampai sekarang masih ingat tuh Pak. Itu waktu ngajar materi tentang terjemahan atau tafsir Al-Quran. Jadi Bapak tuh Bapak menuliskan tulisan Arabnya, kemudian mengajak kami semua itu mencari arti dari bahasa Arab dengan kata-kata yang sudah umum kita ketahui. Gitu. Jadi itu sangat berkesan sekali sampai sekarang saya tuh ketika bahkan dalam sholat sekalipun ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, itu dengan metode tersebut mudah mengetahui kira-kira apa yang dibaca oleh imam itu. Yang pertama, tujuan kita adalah supaya anak tersebut bisa aktif. Jadi dengan ada dia mencari, berarti aktif dia dan juga bisa mengolahnya. Karena kebanyakan bahasa Indonesia itu banyak yang berasal dari bahasa Arab. Banyak yang berasal dari bahasa Arab. Nah, jadi dihubung-hubungkan, dia menyebabkan anak mengerti dia dengan bahasa itu, seperti ada hikmah, hikmah dari bahasa Arab, ada kitab dari bahasa Arab. Nah, banyak bahasa Indonesia ini banyak ya Pak? Banyak yang berasal dari bahasa Arab. Nah, di samping bahasa-bahasa asing lainnya. Kemudian Pak ya.
kan Bapak sudah melihat nih sekitar berapa tahun tuh kalau dari 85, 2005 sampai 2020 tahun, berapa tahun tuh Pak kira-kira ngajar di Aur Malintang? Artinya Lebih kurang 35. 35 ya, berkecimpung dengan masyarakat gitu ya. Bapak lihat bagaimana Bapak sendiri asli di Dari Si Junjung Pak ya. Oke, jadi orang Semando tipenya dia orang apa? Semando Di di Aur Malintang. Aur Malintang. Nah, penilaian Bapak sendiri masyarakat Aur Malintang itu masyarakat yang bagaimana Pak? Sebenarnya dari segi pendekatan kita, ya dari segi pendekatan kita, kalau bagi saya, bahkan sebelum berkeluarga sudah merasa Aur Malintang itu negeri saya, jadi tidak merantau lagi rasanya. Iya, iya. Sebelum berkeluarga, Iya. nah, apalagi sudah berkeluarga. Jadi rasanya pendekatan dengan, ya pokoknya dengan masyarakat tersebut, ya nampaknya kalau kita mau bergaul dengan mereka, bahkan mereka bangga. Mereka bangga bisa berkenalan, bisa bergaul dengan guru. Iya, Apalagi guru SMP waktu itu. iya. Jadi kebanggaan mereka itu, ya. Dan juga kita juga bangga kalau bertemu dengan mereka. Apalagi mereka ya, kadang-kadang pergi ke warung, kadang-kadang beli kopi segala macam itu udah masyarakat itu yang bayarin. Oh iya. Nah, ini mereka sebenarnya bangga. Saya kenal dengan guru SMP. Nah, itu saya kenal dengan guru itu. Nah, itu salah satu dari keistimewaan daerah kita. Dan kemudian juga dari perhatian untuk pendidikan ini dari tokoh-tokoh masyarakat, baik yang di kampung mau di rantau, itu cukup besar. Jadi bantuan-bantuan itu seperti di SMP ada aula, nah, itu kebanyakan, dan termasuk juga pembangunan SMP itu saya dengar dari dulu itu iuran masyarakat untuk membangunnya. Jadi ada perhatiannya untuk Pendidikan. termasuk juga dari, saya salut dengan perantau-perantau Aur Malintang yang peduli terhadap pendidikan dan pembangunan lainnya di Kecamatan Barkoto Aur Malintang. Iya. Berarti baik perantaunya itu Pak ya, alumni-alumninya juga Pak ya? Alumninya, jadi cukup perhatian. Jadi inilah kadang-kadang dan termasuk juga alumni-alumni yang kadang-kadang pergi ke sekolah, ada jepret-jepret di sekolah, berarti perhatiannya untuk sekolah itu cukup tinggi. Jepret-jepret ya? Iya. Setelah itu mereka ngapain Pak? Ada yang seperti dalam acara-acara alumni kemarin ini kan banyak ada yang beri laptop segala macamnya. Masih ingat saya. Jadi alhamdulillah sekarang juga sekolah kita sudah nampak bersih. Kalau alumni mau acara di kampung, alhamdulillah di sekolah kita sudah sekarang ini aulanya sudah cuman tinggal kursi mungkin lagi yang belum. Aulanya sudah bagus dan kemudian juga lokal-lokalnya sudah bagus. Alhamdulillah Pak ya. Nah, ada yang teringat oleh saya Pak, waktu itu entah tahun berapa saya lupa, apakah saya udah SMA atau masih SMP, itu ada pernah kejadian isu di kampung kita ini ya Pak ya. Kita tuh akan ada bencana itu, kabarnya akan ada bencana, jadi untuk mencegah bencana itu sampai tersebar isunya tuh menanam lamang 3 titik di depan halaman rumah. Dan itu ketika itu ada di antara keluarga saya yang melakukan tersebut. Dan saya ya sebagai mungkin masih bocah atau remaja gimana, jadi ya saya membiarkan saja atau saya nggak tahu. Tapi ketika kebetulan saya ketika sholat Jumat di Sorolanse waktu itu dan Bapak khutbah, Bapak menjelaskan tentang gimana itu tuh bisa mempengaruhi akidah kita. Dan itu memang membuka mata saya. Wah, ternyata hal ini bukan hal sepele gitu. Kalau kita percaya dan ternyata dilakukan, itu bisa merusak akidah juga gitu. Nah, menurut penilaian Bapak gitu, bagaimana pemikiran masyarakat kita di sini
bisa artinya tidak bulat-bulat menerima kepercayaan-kepercayaan yang mungkin bisa merusak akidah tersebut, Pak, gitu. Ya, yang pertama Ya. tentu pengaruh dari apa? Pengaruh dari berita kadang-kadang langsung ditelan tanpa tabayun, istilah orang sekarang, tanpa penyelidikan. Kadang-kadang masyarakat ini langsung ditelan saja. Padahal itu kadang-kadang isu-isu yang tidak pernah kejadian. Tapi kadang-kadang karena cepat menerima isu, langsung ditelan. Ya, sering kita dengar ada yang penculikan anak di balai bayi cepat nyebar di daerah kita. Padahal masyarakat sudah panik dulu gitu, Pak, ya. Masyarakat panik. Padahal ditanya pihak kepolisian, pernah kejadian demikian? Saya tanya pihak kepolisian, tidak ada, itu bohong, Pak, katanya. Jadi masyarakat cepat percaya. Jadi kalau kasus yang seperti itu, Pak, siapa yang paling berperan untuk meluruskan berita-berita yang nggak benar itu, Pak, sebenarnya? Yang berperan sebenarnya yang pertama tentu dari pihak yang tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, Pak. Yang kedua tentu para cendekiawan. Kemudian ya apalagi isu-isu ini ya kan kadang-kadang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi kadang-kadang yang penting masyarakat diterimanya saja tanpa pengolahan dengan akal sehatnya. Nah, jadi perlu juga kemungkinan ya daerah kita yang harus nampaknya itu adalah pembinaan keagamaan bagi generasi muda itu. Iya betul. Dari dini itu, Pak, ya. Dari dini harus diberikan pemahaman itu. Jadi percaya kepada hal-hal yang demikian kadang-kadang kan tidak masuk akal kita. Dan kemudian juga pengaruh perdukunan kadang-kadang itu. Kemudian juga itu kadang-kadang ya, walaupun ya itu hanya sebagian kecil, tapi kadang-kadang bisa mempengaruhi masyarakat pada. Nah, dengan masih ada kuatnya keyakinan-keyakinan tersebut di kampung halaman ini, Pak, ya. Apakah selama ini Bapak ada menerima ancaman atau kata-kata yang tidak baik atau sesuatu yang tidak menyenangkan lah dari mereka gitu, orang-orang yang mungkin kuat kepercayaannya terhadap hal-hal mistis seperti itu, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Cuman Pak, saya lawan dengan cara logika saja. Jadi kadang-kadang memang ya kalau kita bukaan cara apa, kita menengok dari dari situasi tersebut. Jadi kalau dilawan orang itu dengan kalau orang itu kadang-kadang tidak menerima logika pula. Jadi kadang-kadang kalau fanatik sudah berlebihan itu kan tidak mau menerima pendapat orang lain. Baik, Pak. Jadi itulah mungkin Bapak sebagai guru agama kemudian berbaur dengan masyarakat yang masih ada kepercayaan seperti itu gitu ya. Dan memang mungkin bisa dikatakan berat juga, Pak, ya. Berat, tapi alhamdulillah. Kalau step by step ya. Step by step. Secara langsung untuk mendobrak, mungkin ya orang itu akan lari dari kita nanti. Ya seperti Suruh Lanse itu dulu kan pada periode kami yang Jumatan yang khutbahnya bahasa Indonesia. Dan sejak tahun berapa tuh, Pak, mulai khutbah bahasa Indonesia? Tahunnya saya lupa itu. Pokoknya sekitar tahun 85 masih tahun 80-an ya? 80-an termasuk juga hari raya. Terus sekarang kan tidak jadi masalah lagi. Berarti sudah cara beransur-ansur. Cuma harus kita pikirkan pula bagaimana. Ibu, apa tuh minum? Oh ya, nah. Jadi itu kira-kira yang perlu.
secara beransur-ansur. Alhamdulillah Sulawesi itu udah megah sekarang. Iya Pak. Dan cuman itu dari generasi muda saya tengok Jumatan itu sudah ramai, cuman pengelolaannya lagi yang harus kita utamakan bukan hanya untuk pembangunan fisik. Nah, jadi kalau dapat pembangunan mentalnya harus dikuatkan pula. Iya. Pembangunan mental itu seperti apa contohnya Pak? Ya, melalui wirid-wirid remaja. Iya. Jadi hidup hendaknya wirid-wirid remaja daerah kita. Nah, jadi sebenarnya itulah salah satu kelemahan kita kadang-kadang untuk termasuk juga untuk jadi imam. Nah, jadi imam daerah kita ini kadang-kadang ya sudah langka. Ada yang kalau salat tarawih itu kadang-kadang untuk 2 surau 1 imamnya. Pernah itu berarti sudah langka imamnya itu. Nah, jadi perlu ada dari generasi muda. Nah, ini kan Bapak udah ngajar dari 85 sampai 2021 gitu Pak ya, 2020-an. Nah, dari sekian banyak angkatan siswa ini, nah angkatan berapa tuh Pak kira-kira yang bisa Bapak nilai ini adalah angkatan siswa terbaik gitu? Angkatan tahun berapa gitu? 80-an, 90-an, 2000-an atau 2020-an gitu. Bisa Bapak sebutkan dan kira-kira kenapa gitu? Dari kan tentu masing-masing generasi ini berbeda karakternya gitu. Dari penilaian Bapak. Sebenarnya enggak jauh berbeda. Kalau dahulu angkatan 1, 2, 3 itu kebanyakan adalah yang menonjol untuk sekolah kita adalah bidang olahraga. Itu seperti pemain poli banyak dari SMP Melintang dulu. Itu. Kemudian kalau sekarang ini itu kadang ya mungkin situasi yang telah menyebabkan anak-anak kita itu yang kurang apalagi di masa pandemi ini itu boleh dikatakan agak susah lah anak kita, dan pengaruh HP segala macam pernah dilarang penggunaan HP. Kemudian diizinkan pula kembali karena tidak bisa belajar dengan tatap muka. Nah itu merubah itu kadang-kadang yang agak rumit kita. Merubah dari belajar online ke belajar tatap muka kembali? Tatap muka kembali. Ya maksudnya pengaruh online tersebut. Anak mempergunakan HP ini, apalagi daerah kita ini penyaringan yang dilihat anak itu dari pihak orang tua segala macam. Mungkin orang tua sudah kewalahan ya untuk mencegah anaknya mempergunakan HP. Nah, jadi inilah kadang-kadang minat untuk belajar itu sudah agak kurang, dan kemudian juga rumitnya bagi seorang guru kadang-kadang sebenarnya untuk bidang ilmu pengetahuan memang gampang dicapai melalui online segala macam. Tapi bidang karakter itu perlu peran guru. Nah, jadi kadang-kadang guru ingin tegas-tegas menegakkan disiplin, ya kadang-kadang analisa salah, kadang-kadang dijewer anak, kadang-kadang menyebabkan padahal orang tuanya tidak mampu. Itu dia Pak. Jadi itu yang saya lihat sekarang kan, dulu waktu angkatan kami tahun 2000-an itu dipukul, ditempeleng, dicubit itu udah biasa gitu. Nggak ada orang tua yang mempermasalahkan atau bahkan kalau ngadu sama orang tua dibilang tuh ditambah lagi sama orang tua dipukulin di rumah gitu. Nah itu sejak kapan mulainya Pak? Artinya pelarangan guru melakukan tindakan kekerasan, artinya menggunakan ya seperti itulah sanksi atau tindakan dari guru seperti itu. Mulai dari tahun berapa tuh Pak? Gitu. Ya kalau tahunnya saya kurang Cuman itulah kadang-kadang kelemahan kalau guru kegampangan guru kadang-kadang menjewer anak segala macam, padahal itu kadang-kadang perlu dijewer, untuk menegakkan disiplin.
Ya tentu guru bertindak dengan sebatas sewajar mungkin, ya tidak mungkin akan membinasakan karena siswa itu adalah juga anaknya. Iya, betul Pak. Jadi tidak mungkin dia bertindak berlebihan, cuman kadang-kadang bagi siswa karena dia malu, kadang-kadang laporannya terhadap orang tuanya berlebihan kadang-kadang. Ya malumlah karena dia malu mungkin, apalagi dia masih kecil. Ya sudah langka pula ya, yang sebenarnya kalau orang-orang dahulu nah, itu melihat anak di warung saja banyak yang negurnya, mamanya negur, orang warung tersebut menegur segala macamnya. Kalau sekarang ini jangankan mamanya kan menegur, kadang-kadang dimarahi pula oleh orang tuanya. Nah, jadi inilah kan kadang-kadang tidak sayun, apalagi orang lain kalau menegur. Dulu saya dapat cerita, saya masih ada Pak Wali Bari namanya di Kampung Tanjung ini dulu. Kalau anak SD itu pulang sekolah, nah, kalau anak SD itu belanjanya banyak di kedainya, ada di Kampung Tanjung di dekat simpang ya, Pak Wali Bari. Saya masih ketemu beliau. Jadi kalau anak sekolah itu banyak belanjanya, dia tegur, tidak boleh banyak-banyak belanja. Nah, kalau uang anak itu banyak, uang besar, maka dia tahan uangnya, jemput orang tua kamu nanti. Jadi tidak boleh anak-anak itu belanja di warungnya sendiri, itu tidak boleh belanja banyak-banyak. Kontrol dari pedagang sendiri pun ada. Pedagang sendiri, apalagi kalau belanja untuk beli rokok segala macam. Nah, kemudian bila anak itu dapat juara, dilaporkan ke beliau, maka dia beri hadiah. Dikasih reward dulu, dikasih beri, dikasih buku. Begitu Pak Beli Bari dulu dia Pak. Bagus ya Pak ya. Jadi ada kepeduliannya. Nah, kalau sekarang kan enggak, kadang-kadang di dekat lingkungan sekolah orang jual rokok untuk siswa. Kadang-kadang ya berapa lah sebenarnya untung rokok. Pada anak sekolah itu ngisap rokok itu hanya sebatang-sebatang, berapa untungnya. Jadi kadang-kadang pedagang masih membiarkan itu. Nah, jadi inilah kadang-kadang termasuk juga main game dekat-dekat sekolah itu kadang-kadang. Game online di sekolah. Game online dekat sekolah. Kalau dulu kan ada melalui HP, melalui warnet. Warnet dulu. Warnet, dulu. MPS gitu ya. Itu kadang-kadang ditegur. Ya kalau pihak sekolah itu tidak mungkin di luar lingkungan sekolah dia negur kan. Nah, itu kadang-kadang ya kuncinya mungkin dari orang tua, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, saya yakin kalau melintang perhatian untuk itu tuh tinggi. Nah, cuman caranya lagi yang harus ya, tadi sudah saya katakan, perantau untuk pendidikan ini cukup tinggi perhatiannya, termasuk juga untuk yang lainnya. Nah, itu yang mungkin yang belum terjamah oleh kita untuk. Nah, jadi kan setelah sekian tahun, 30 tahunan ini Pak ya, Bapak sudah bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan siswa dan melihat karakter manusia tersebut dari generasi ke generasi. Secara kesimpulan Bapak, itu kira-kira model pendidikan yang seperti apa gitu yang tepat untuk Aur Malintang ini yang bisa nanti meningkatkan kapasitas dari SDM-nya gitu dan manusia-manusia di kampung ini gitu. Dari baik itu karakter keagamaannya, kemudian budayanya, kemudian sosialnya dan karakter kepribadian masyarakatnya. Pendidikan seperti apa yang bisa dan perlu kita lakukan untuk Aur Malintang ini supaya berdaya guna masyarakatnya untuk di masa datang gitu. Ya sebenarnya tadi dari segi moda-moda pendidikan itu sudah boleh dikatakan kita akan terikat dengan dari program pemerintah pusat kan. Cuman kalau daerah lain nampak oleh kita di daerah Padang Panjang itu kebanyakan anak sudah ada banyak sekolah itu yang sudah punya asrama. Diasramakan diasramakan. Seperti anak saya juga di SMA 1 Padang Panjang. Anak saya si bungsu.
itu diasramakan. Jadi ada sekolah yang sudah membuat asrama. Nah, jadi satu-satunya yang bisa untuk mencegah anak mempergunakan HP ini, HP Android itu, satu-satunya adalah pesantren dan asrama itu. Di sekolah kita juga, daerah kita ini belum ada asrama. Dan kemudian juga di Maninjau sudah ada pesantren Hamka. Yang sudah pakai asrama, itu sudah banyak anak-anak kita yang sudah di sana. Nah, jadi untuk mencegah itu nampaknya, jadi anak tidak dibebaskan untuk berkeliaran siang malam. Jadi inilah yang kadang-kadang yang bisa nampak. Dan kemudian juga perlu ya namanya semua pihak daerah kita ini, semua pihak sama-sama bergerak untuk memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Jadi kalau semua pihak bergerak, mudah-mudahan daerah kita ini contoh anak-anak yang berkeliaran malam-malam hari, ya kelemahannya kadang-kadang seperti ada pesta-pesta di daerah kita. Nah, di pesta-pesta daerah kita itu kadang-kadang anak sekolah pun dilibatkan. Dan kadang-kadang minuman-minuman keras segala macam. Kadang-kadang kalau sekarang sudah mulai agak agak dahulu kan kurang Pak ya. Dulu bebas sekali zaman-zaman saya SMP memang sudah lumrah gitu ya, bisa dikatakan lumrah. Pokoknya apapun pesta di tuan rumah itu, baik beralik atau tetangga rumah, minuman keras atau minuman beralkohol wajib ada gitu. Sudah lumrah ya Pak ya. Tapi sekarang sudah berkurang Pak ya. Jadi itu yang perlu kita, apalagi dari perantau, umpamanya pulang dari rantau ada pesta familinya, hendaknya jangan itu yang dibelikan untuk masyarakat. Nah itu kira-kira. Oke, itu dia sarannya. Terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Mungkin barangkali nanti di lain hari ada yang terpikir yang lain. Nah, kita ngobrol lagi bisa Pak ya? Ya, insya Allah. Insya Allah. Jadi di sana kawan-kawan sarannya, kita doakan sama-sama mudah-mudahan Bapak Diral, Bapak Guru kita kok tetap sehat dan murah rezekinya dan juga sentiasa dalam kebaikan. Nah, dan bagi kawan-kawan, kalau ada rezeki lebih ya, ada berezeki yang banyak, jangan lupa cek celik ke SMP ya Pak ya. Apapun yang bisa ditolong, apa yang bisa bantu, insya Allah di sekolah kita masih menerima. Ini kepala SMP, murid dari SMP. Kepala SMP, murid dari SMP dulu tahun mana tuh Pak? Tahun berapa itu Pak Nuzirwan. Nuzirwan itu kan murid kita. Jadi setahu saya yang sudah 2 jadi kepala SMP di alumni. Alumni SMP 1 Orang Melintang. Yang pertama alumni alumni pertama jadi kepala SMP di daerah daerah Kepulauan Riau, Apratisuan. Kemudian di SMP kita Pak Nuzirwan. Pak Nuzirwan ini anak Pak Pakizai, pesuruh sekolah dulu. Alhamdulillah sekolah kita sudah bagus sejak periode beliau. Dan sudah boleh dikatakan sudah tidak kalah lagi bersaing dari segi fisiknya. Cuman mungkin dari segi kualitasnya lagi yang harus kita usahakan untuk masa yang akan datang. Oke, itu dia. Nah, itu dia Lado, alumni kita yang kemudian jadi kepala sekolah di sekolah dulunya ya. Nah, itu dia. Baik, teman-teman dan saudara-saudaranya, itu saja perbincangan kita dulu. Jadi sebelum berpisah, ampun yo magi apa pun sebentar Pak. Sebuah karya nih sebetulnya Pak. Jadi ambo ada membuat lagu-lagu religi, kemudian di YouTube lah banyak bisa Pak lihat. Jadi kok karya Irwan Hasan gitu Pak. Mungkin bisa jadi lagu-lagu religi dan Islami kok inspirasinya dulu waktu zaman SMP. Ya, siapa tahu kan semasa Bapak Diral ngajar dapat inspirasi bertambah pemahaman agama, bisa jadi itu lagu-lagu yang kita nyanyikan di Siko. Jadi semoga diterima Pak, semoga bermanfaat dan berkah ya Pak ya. Terima kasih.
Oke, saudara-saudaranya itu saja dulu. Terima kasih kepada Bapak. Semoga panjang umur, murah rezeki, dan senantiasa dalam kebaikan. Dan kita doakan sehat-sehat selalu ya sanak kawan-kawan saudaranya. Terima kasih telah menonton channel ini. Jumpa lagi di lain waktu kesempatan dan bincang-bincang lainnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.